Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahr Ramadan hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidi waladi Adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatimu alayna ni'mataka wa afiyataka wa sitruka fid dunya wal akhirah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak, ibu-ibu jemaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, dalam semua posisi dan keadaan, sehat maupun sakit, sulit maupun susah, kaya maupun miskin. Karena kita adalah hamba Allah. Semoga Allah SWT menetapkan kita min ahli syukur, termasuk hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam atas Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, serta para sahabat, keluarganya, dan kita semua umat yang selalu istiqomah insyaallah. Bapak, ibu-ibu, jemaah semua sekalian dirahmati Allah. Kita mungkin beberapa hari lagi akan masuk bulan Ramadan. Oleh karena itu pembahasan fikih 4 mazhab ini kita fokuskan pada Ramadan dan puasa Ramadan. Bagaimana pandangan 4 mazhab tentang puasa wajib, puasa sunnah, puasa mubah, puasa makruh, dan seterusnya? Kita akan jelaskan insyaallah. Sebelum kita jelaskan hukum-hukum puasa ini, saya akan jelaskan dulu beberapa keutamaan Ramadan dan keutamaan puasa. Satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran itu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Dan satu-satunya bulan ketika disebut namanya, disebut langsung keutamaannya, dan disebut langsung apa yang ada di dalamnya, keutamaannya. Ya, bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ini menunjukkan keistimewaan Al-Quran yang luar biasa. Yang kedua, satu-satunya bulan yang disebut, setelah disebut namanya, disebut 2 hidayah. Setelah nyebut Quran, hudal linnas, petunjuk bagi manusia secara umum, secara general. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, siapa saja yang baca Quran bisa dapat hidayah. Bapak, orang kafir baca Quran bisa masuk Islam. Orang ateis baca Quran bisa masuk Islam. Orang Hindu baca Quran bisa masuk Islam. Dan banyak yang mu'alaf karena baca Quran. Yang kedua, hidayah khusus, ya. Hudal linnas minal huda. Al-huda yang kedua itu khusus, karena dia dalam bentuk ma'rifah pakai alif lam, al-huda. Kalau tadi yang pertama hudan pakai tanwin, umum. Dalam Al-Quran disebut hudal linnas, ya, dan al-huda, hudal lil muttaqin. Al-huda di sini khusus orang Islam. Jadi yang belum kuat imannya jadi kuat imannya. Itu namanya petunjuk bagi orang muslim. Yang belum mukmin jadi mukmin. Jadi hanya muslim saja meningkat jadi mukmin. Dari mukmin menjadi muttaqi. Begitu seterusnya, Bapak Ibu sekalian. 2 hidayah, hidayah umum dan hidayah khusus. Yang tadinya jarang sholat di masjid dapat hidayah jadi sholat di masjid terus. Itu namanya hidayah khusus.
Yang tadinya perangainya tidak bagus jadi bagus. Hidayah khusus nih. Tadinya KDRT mulu, dapat hidayah jadi lemah lembut, penuh kasih sayang, dan seterusnya. Nah, Ramadan ini sudah ada sebelum umat Islam. Ya, bulan Ramadan itu para ulama dalam tafsir Al-Qurtubi misalnya mengatakan bahwa bulan Ramadan itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Jadi orang yang umat pertama yang berpuasa di bulan Ramadan itu umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Ramadan itu dari kata membakar. Ya, apa yang dibakar? Dosa yang dibakar. Zaman dulu Ramadan itu selalu berada di musim panas. Makanya disebut Ramadan, panas, bakar. Ya. Dan kita diuji untuk berpuasa di bulan-bulan panas. Ini kalau di Mesir, Saudi masuk penghujung musim dingin, mau masuk musim semi. Kalau dulu musim panas, itu berputar setiap berapa tahun. Keutamaan Ramadan yang lain, sekalian, banyak sekali keutamaan. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azim. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung. Bulan yang agung, di dalamnya fihi lailatul qadar wa fihi unzilal Quran. Nabi menjelaskan di dalamnya ada lailatul qadar, diturunkan Al-Quran dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, sayyidus syuhur Ramadan, penghulu semua bulan itu Ramadan. Wa sayyidul ayyami yaumul jum'ah, dan penghulu semua hari Jumat. Ini hadisnya riwayat At-Tabarani. Ya, walaupun ada munqati' hadisnya. Yang berikutnya keutamaan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis Nabi, idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang Ramadan, dibuka semua pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar usfidatis syayatin. Ditutup pintu neraka dan dibelenggu semua syaitan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-Imam An-Nawawi menafsirkan hadis ini, kata beliau ada dua makna. Makna pertama makna al-zahir, mengutip dari Al-Imam Al-Qadhi Ibnu Iyad. Al-Qadhi Ibnu Iyad ini seorang ahli ulama besar dalam hadis. Beliau menjelaskan hadis riwayat Muslim ini, hadis riwayat Bukhari ini, bahwa yang dimaksud pintu surga terbuka, pintu secara zahir, benar pintunya yang asli, bukan hanya sekedar kiasan, tapi memang makna zahirnya memang pintu surga dibuka. Pintu neraka secara zahir memang ditutup. Syaitan memang secara zahir dibelenggu. Secara zahir dibelenggu syaitan. Jadi kalau Ramadan gak bebas syaitan menggoda kita. Ya, karena Allah kondisikan kita untuk ibadah. Kondisikan kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi bebas dari syaitan itu, bebas dari neraka itu Ramadan. Makanya kita banyak orang yang tidak sholat jadi sholat Ramadan. Itu luar biasanya Ramadan. Beda dengan bulan lain. Jangan, kalau siapa yang menyamakan Ramadan dengan bulan lain, maka dia merugi. Tanda-tanda orang yang tidak akan sukses masuk Ramadan, kalau dia nyamain Ramadan dengan bulan lain, gak sama. Ya. Baik secara lahir maupun zahir. Ya. Berpuasa di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, gak lapar. Beda bulan lain. Kalau bulan lain kita puasa, belum apa-apa udah lapar. Ramadan enggak. Justru kalau enggak puasa di bulan Ramadan itu lapar. Terbalik. Coba Bapak Ibu semua sekeluarga puasa, Bapak Ibu sendiri enggak puasa di rumah. Enak enggak makan?
Itu namanya Ramadan. Jadi Ramadan itu beda. Jangan khawatir ntar lapar, enggak lapar Ramadan. Ya. Itu salah satu keindahan Ramadan itu. Yang berikutnya Ramadan penghapus dosa. Ini dalam hadis riwayat Muslim. As-salawatul khamsa wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Dari salat 5 waktu, dari zuhur ke asar maghrib, antara salat-salat itu penghapus dosa setiap hari. Kalau setiap minggu, dari Jumat ke Jumat penghapus dosa. Jadi dari Jumat ini ke Jumat berikutnya menghapus dosa. Nyampe Jumat berikutnya menghapus dosa sebelumnya. Nah, setiap tahun Ramadan kemarin sampai Ramadan ini menghapus dosa setahun yang sebelumnya. Hadis riwayat Muslim, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita masuk Ramadan berkali-kali habis dosanya. Ya, makanya yang meninggal di bulan Ramadan habis dosanya. Bersih dari dosa. Kenapa? Karena memang Allah turunkan pembersih dosa tahunan. Jadi ada zaman harian, ada mingguan, ada tahunan. Yang berikutnya keutamaan Ramadan, kullu amali ibnu Adam yudha'af. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 du'fin. Qala Allah Ta'ala illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap ibadah itu pahalanya 2 kali lipat. Bahkan ada yang sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa Ramadan. Puasa beda pahalanya. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Ramadan juga menghapus dosa-dosa kecil sebelumnya, setahun sebelumnya. Tahun akan datang, tahun sebelumnya. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang berikutnya keutamaannya banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Di antaranya hadis, walaupun hadis ini didhaifkan, ada yang mendhaifkan salah satu tokohnya. Jadi kalau hanya salah satu tokohnya yang dhaif, lemah hafalannya, dia masuk hadis dhaif tetapi bisa diamalkan dan tidak termasuk hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis tertolak. Dia bukan hadis tertolak. Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan berkah, bulan yang agung. Di dalamnya ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 malam. Puasanya adalah wajib, qiyamul lailnya adalah sunnah. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan saja, beribadah dengan satu kebaikan saja, maka seperti melakukan perintah wajib di bulan yang lain. Jadi kalau kita ngasih kurma 1 biji itu kan sunnah, infak. Itu seperti sholat fardu, seperti wajib, seperti zakat hukum pahalanya. Jadi kita melakukan yang sunnah seperti wajib pahalanya dalam hadis ini. Kemudian man ada fardhu fihi kana kaman adda 70 fardhu. Siapa yang melakukan satu ibadah fardu di bulan Ramadan seperti melakukan 70 fardu di bulan lain pahalanya. Jadi dilipat gandakan. Wa huwa syahrus sabr was sabru sawabuhu al jannah. Dia adalah bulan kesabaran, kata Rasul, dan sabar itu pahalanya adalah surga. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian keutamaan ibadah puasa Ramadan. Ada para ulama, ada 10 keutamaan lapar, tidak makan, tidak minum, berpuasa itu. Di antaranya ada 10 sekalian. Di antaranya yang pertama,
membersihkan hati. Orang berpuasa itu bersih hatinya. Ya. Kenapa? Kalau orang berpuasa itu pasti ikhlas. Yang mungkin main-main orang puasa. Dia kalau buka puasa bisa saja dia kapan saja bisa buka puasa. Tidak dilihat orang. Orang bisa berpuasa 30 hari bersih hatinya. Ya, ikhlas, dia belajar ikhlas. Orang nggak ada yang lihat, bisa saja dia bisa makan kapan saja. Kalau orang nggak sholat ketahuan, Bapak. Kalau orang nggak puasa itu nggak ketahuan. Yang kedua, melembutkan hati. Orang berpuasa itu lembut hatinya. Ya. Jadi kalau yang galak-galak, temperamen dan seterusnya, banyak aja puasa Pak, lembut hatinya. Ya, insya Allah hilang galaknya itu. Kalau dia, apalagi dia puasa Daud, yang temperamen, yang galak itu puasa aja tiap puasa Daud. Bagaimana dia mau galak? Dia lemes. Ya. Para ulama mengatakan puasa bisa melembutkan hati. Yang ketiga Bapak sekalian, puasa bisa mengurangi syahwat. Syahwat tinggi, keinginan bermaksiat besar, berpuasa. Dalam hadis Nabi SAW, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, wa illa fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai pemuda, siapa di antara kalian mampu menikah, menikah. Kalau yang enggak mampu menikah tapi syahwat sudah besar, hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu bisa menahan nafsu. Jadi hadisnya sahih, bahwa puasa bisa mengurangi syahwat. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, puasa itu bisa mencerdaskan otak. Ya, cerdaskan otak. Karena apa? Puasa itu bisa lebih fokus. Dia nggak mikir kemana-mana. Kalau lagi lapar nggak mikir kemana-mana. Ya, mikirnya akan kelemahan dirinya, dia akan mikir itu. Lebih fokus dia. Makanya banyak orang dulu hafal Quran itu dalam kondisi puasa, Pak. Banyak santri kita tuh yang bisa hafal Quran dalam kondisi puasa. Lebih cepat hafalan. Ya. Jadi bapak-bapak yang mau pingin hafal Quran dalam kondisi puasa bagus, lebih cepat hafalan. Yang ke-6 itu, puasa itu bisa menghemat uang, menghemat waktu, karena kita nggak ada waktu untuk makan, untuk minum, untuk masak, nggak ada. Menghemat waktu, Bapak Ibu sekalian. Dan berikutnya di antara hikmah puasa, Bapak Ibu sekalian, manfaat, bukan hikmah, manfaat bagi diri kita langsung, menyehatkan badan, sehat orang berpuasa. Saya pernah sering sampaikan di sini. Di antara manfaat puasa itu menghilangkan ada 57 penyakit. Itu ahli kesehatan. Penelitian ahli kesehatan, 57 penyakit disembuhkan dengan sehat, dengan puasa. Di antaranya kanker, diabetes, termasuk diabetes, jantung dan sebagainya. Kenapa? Menurut ahli kesehatan, puasa itu menghilangkan racun-racun di dalam tubuh. Ada seorang guru besar kesehatan di Jepang. Dia dapat hadiah Nobel karena meneliti orang puasa. Disebut dengan ada sistem pagi namanya. Jadi orang berpuasa itu 8 jam ke atas, 8 jam ke atas, bisa 12 jam misalnya. Itu terjadi detoksinasi dalam perutnya, dicuci perutnya. Banyak bangkai-bangkai bakteri-bakteri itu mati dengan puasa di dalam perut kita. Perut kita ini Pak seperti kuburan, banyak bangkai di dalam perut kita. Ketika puasa hilang semua itu
bakteri-bakteri bangka itu. Kalau istilah orang barat itu ada, mereka juga meneliti di barat. Ini Jepang. Kalau barat mengatakan di dalam perut kita sisa makanan itu seperti zombie, Pak. Di dalam perut. Dia hanya mati dengan puasa. Dia bisa mati dengan obat. Tapi dia mati dengan zombie-zombie itu. Zombie itu adalah bekas sampah makanan yang tidak hilang, yang lengket di dinding-dinding perut kita. Ya. Yang lengket di dinding-dinding perut kita, usus kita, lambung kita. Dan itu hanya sembuh, mati zombie itu dengan puasa. Jadi mengerikan Bapak Ibu sekalian. Makanya wajib kita di puasa itu untuk kita gitu loh, bukan untuk Allah. Ya, manfaatnya puasa itu untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah suruh puasa berat banget. Untuk kita Bapak Ibu sekalian, setahun sekali. Banyak peristiwa terjadi di bulan Ramadan. Peristiwa kemenangan-kemenangan Islam itu banyak di bulan Ramadan. Di antaranya perang Badar di bulan Ramadan, perang Uhud di bulan Ramadan, perang Yaman di bulan Ramadan. Kemudian Khalid bin Walid memimpin perang yang disebut dengan Khamsul Baqin namanya. Itu di bulan Ramadan, hancurkan semua berhala itu. Kemudian wafdu Bani Thaqif di bulan Ramadan, Ain Jalut di bulan Ramadan, Fathul Andalus, penaklukan Andalus di bulan Ramadan, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Puasa, hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan adalah wajib Bapak Ibu. Siapa yang tidak berpuasa berdosa berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata kutiba di sini diwajibkan, ditulis. Kewajibannya itu ditulis. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkannya kepada umat sebelumnya. Jadi umat sebelumnya itu dari zaman Nabi Nuh sudah puasa. Jadi semua agama samawi itu ada puasanya Bapak Ibu, termasuk Islam. Nah, cuma puasa kita itu puasa paling terbaik, puasa terbaik. Puasanya orang dulu di bulan Ramadan seperti Bani Israel, puasanya itu nggak boleh ngomong, Pak. Ya, nggak boleh makan, nggak boleh ngomong, nggak boleh minum, nggak boleh keluar rumah. Nih, kita boleh keluar rumah. Puasa kita itu Pak paling moderat, puasa kita itu. Ya, boleh ngomong tapi jangan ngomong yang haram. Boleh keluar rumah tapi tidak menuju tempat yang haram. Kalau puasanya orang dulu boleh ngomong, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh jalan-jalan, puasa itu batal puasanya. Kalau kita kan bisa ke mall lagi puasa, tapi ngelihat macam-macam, ngurangi pahala, tidak membatalkan tapi ngurangi pahala. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan lihat maksiat batal puasanya, lihat maksiat batal puasa. Sebagian ulama. Puasa itu Bapak Ibu sekalian ada 4 hukumnya. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada yang puasa haram, dan ada yang puasa makruh. Puasa wajib yaitu puasa menurut Imam Abu Hanifah kalau istilah Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah itu puasa al-lazim, as-shaumul lazim, puasa yang lazim, maksudnya harus, puasa yang harus. Puasa yang harus itu ada 2, ada fardu, ada wajib. Yang fardu ada 2, ya, yaitu puasa Ramadan dan puasa yang mengqadha Ramadan. Ya, puasa kafarat
Puasa kafarah itu membayar sumpah, itu wajib. Dia bersumpah nih, tapi ternyata dia langgar sumpahnya. Kafarah. Puasa kafarah. Nah, itu puasa fardu disebut oleh mazhab Abu Hanifah. Adapun puasa wajib menurut Abu Hanifah ada dua macam. Puasa nazar dan puasa qadha. Ya, misalnya dia batal puasanya di Ramadan, dia qadha. Ada puasa wajib. Jadi ada puasa fardu, ada puasa wajib menurut Abu Hanifah. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, puasa yang haram. Apa saja puasa yang haram? Indal jumhuri awil makruh tahriman indal Hanafiyah. Kalau menurut jumhur puasa haram, kalau menurut Abu Hanifah ini puasa makruh namanya. Puasa yang tercela. Yang pertama puasa yang haram, siyamul mar'ati naflan. Seorang istri puasa sunnah tanpa izin suaminya, bi ghairi izni zaujiha. Haram berpuasa, bukan cuma makruh, Pak. Itu menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Ibu-ibu saking rajinnya puasa tanpa izin sama suaminya puasa. Lalu suaminya pingin, ya, dia alasannya saya lagi puasa, haram puasanya, harus dia batalin puasanya. Menurut jumhur ulama. Ya. Kecuali dengan keridhaan suaminya dan izin suaminya. Para ulama mengatakan kenapa sampai kayak gitu? Li'anna haqquz zauj fardun. Karena melaksanakan perintah suami itu wajib. Sementara puasanya sunnah. Jadi kalau puasa wajib enggak, ya, tanpa izin juga masalah. Misalnya dia lagi qadha puasa, kan puasa qadha puasa itu wajib. Atau dia bayar kafarat, enggak harus izin. Tapi kalau puasa sunnah harus izin sama suami. Makanya bapak-bapak ini masya Allah suami ini dihormati dalam Islam. Bapak ini. Ya. Jadi jangan sampai sok soleha puasa sunnah tanpa izin suami. Ya. Ini apa-apa kok ngelarang saya puasa? Ya, melaksanakan kewajiban kepada suami harus, bahkan harus meninggalkan puasa sunnah. Yang kedua puasa yang haram, saumu yaumu syakki, puasa hari yang diragukan. Apa itu? Yaumus tsalatsina min Sya'ban, tanggal 30 Sya'ban. Tidak boleh puasa, haram. 30 Sya'ban. Ini menurut jumhur ulama. Tetapi menurut Abu Hanifah, huwa akhiru yaumin min Sya'ban yaumut tsalatsina idza syakka bisababil ghaib aman. Ramadan au am min Sya'ban falau kanat as-sama'u sahwa lam yara ahlahu ahad falaysa bi yaumi syak. Wa hukmu annahu makruhu tahriman. Menurut Abu Hanifah, kalau 30 Sya'ban itu tidak meragukan, enggak apa-apa puasa 30 Sya'ban. Tapi kalau dia meragukan, makruh saja. Tapi makruh di sini ada dua, Pak. Jadi istilah makruh itu bukan makruh boleh dilakukan, boleh tidak, Pak. Ada dua jenis makruh itu. Ada makruh tahriman. Makruh hukumnya haram. Ya. Makruh. Ada hadis misalnya karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakruhkan, bisa jadi haram hukumnya. Yang kedua bisa jadi makruh, yaitu untuk tanzihan. Makruhan tanzihan ini makruh dengan hukum untuk mencela perbuatan itu. Tidak berdosa tetapi tercela, tidak terpuji. Ya. Untuk menjauhkan dia dari hal-hal yang tidak baik. Makruh namanya. Misalnya makan bawang, makruh. Kenapa? Nabi tidak suka, tapi tidak haram. Ya. Makruh.
Kenapa? Karena mengganggu baunya, mengganggu orang lain. Makanya ada yang memakruhkan rokok. Rokok makruh bisa dua makna. Makruh haram bermakna haram, bisa makruh bermakna tercela. Jadi kalau dilakukan mengganggu orang. Ya. Saya pernah muntah, Bapak Ibu sekalian, hampir muntah lagi sholat. Ada samping saya orang merokok, Masya Allah. Mungkin karena sudah lama merokok. Ya, ketika dia baca Al-Fatihah di samping, Masya Allah, sangat mengganggu. Hampir batal sholat. Karena mengganggu, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita harus pakai siwak apa semua. Jadi kalau sebagian negara Arab mengharamkan rokok karena itu tadi, karena mengganggu orang lain. Di Barat juga begitu, orang merokok itu nggak sembarang tempat. Kalau kita negara rokok yang besar itu termasuk Indonesia, Pak. Kalau kita di Amerika, di Eropa, Bapak Ibu sekalian, orang merokok itu tempatnya khusus, tidak sembarangan. Kalau kita di mana saja bisa merokok. Ya, mohon maaf ini masalah rokok ini. Kita lagi makan di warung, orang merokok, nggak bisa makan. Kalau saya itu kalau sudah satu cium bau rokok sedikit, nggak bisa makan. Nggak mengganggu orang lain, hak orang lain diambil, asapnya dia sebar kemana-mana. Jadi makanya di negara Barat dikasih ruang khusus merokok, tidak sembarangan. Nah kalau kita kan sembarangan, di mana saja merokok. Bahkan ada yang merokok di masjid. Nah ini udah haram, nggak ada adab lagi, Pak. Auzubillah. Ini masalah makruh. Jadi makruh ada dua, ada makruh haram, ada makruh tercela. Terjadi perbedaan pendapat empat mazhab ini masalah hukum puasa Sya'ban. Menurut Abu Hanifah, menurut Malikiyah, innahu yaumul thalathina min Sya'ban idza kana bis sama'i fi lailatil salasina ghayyim. Dia hari ke-30 Sya'ban yang tidak bisa terlihat bulan. Itu makruh. Haram berpuasa menurut Maliki. Kemudian menurut Syafi'i, yaum asy-syakk huwa yaum ats-tsalatsina min Sya'ban fi halis suhu idza tahaddasa an-nasu bi ru'yatil hilal lailatahu wa lam ya'lam man ra'ahu wa lam yashhad bi ru'yatihi ahad aw shahida biha sibyan aw 'abid aw fasqah aw nisa wa dhanna sadqahu aw shahida syakhsun adl wa lam yantafi bi wa laysa itbaqul ghaym asy-syakk. Menurut mazhab Syafi'i 30 Sya'ban, haramnya puasa 30 Sya'ban itu adalah 30 Sya'ban yang bulannya sulit dilihat. Atau orang lagi berdebat, ini sudah melihat atau tidak boleh. Lagi ada isbat hilal misalnya di Kemenak, enggak boleh kita berpuasa. Haram hukum. Menurut mazhab Syafi'i annahu yuhram wa la yusihhu at-tatawwu. Pada saat itu haram berpuasa. Ya, jadi bukan makruh saja Pak ya, berpuasa 30 Sya'ban itu, tetapi haram menurut jumhur ulama. Tapi menurut Maliki, sebagian mazhab Maliki, boleh berpuasa 30 Sya'ban kalau dia niat hati-hati untuk masuk Ramadan. Misalnya kayaknya sudah Ramadan nih, 30 Sya'ban, dia menurut dia kayaknya sudah Ramadan. Nah, antara ragu nih, Ramadan apa? Untuk hati-hati agar supaya tidak meninggalkan satu hari bulan Ramadan, dia berpuasa boleh. Menurut sebagian pendapat dari Malikiyah ini juga di internal Malikiyah terjadi perbedaan.
Yang pertama tadi haram. Yang kedua ini boleh untuk ikhtiyat, hati-hati. Tetapi kalau sudah jelas bahwa itu masih 30 Sya'ban, maka tidak boleh puasa. Menurut pendapat ini. Yang ketiga puasa yang diharamkan Bapak Ibu sekalian, Shaumu Idul Fitri. Puasa Idul Fitri. Sebelum menjelaskan puasa Idul Fitri ini, yang menarik adalah pendapat Imam Syafi'i tentang nisfu Sya'ban. Menurut mazhab Syafi'i, setelah nisfu Sya'ban makruh berpuasa. Jadi 15 Sya'ban, 15, 16, 17, 18, 16, 17, 18 Sya'ban tidak boleh lagi berpuasa, makruh menurut dalam mazhab Syafi'i. Ya. Jadi makanya ada, tapi makruh saja Bapak Ibu. Menurut mazhab lain boleh saja berpuasa kecuali 30 Sya'ban. Ya. Ada misalnya mau berpuasa Sya'ban sekarang nih, kan sudah 20 sekian Sya'ban. Mau berpuasa. Tiga mazhab itu membolehkan. Mazhab Syafi'i tidak memboleh. Makruh berpuasa. Hari-hari ini sudah makruh berpuasa. Setelah nisfu Sya'ban. Dalam mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i. Yang ketiga diharamkan puasa Bapak Ibu sekalian, Shaumu Idul Fitri wal Adha wa ayyamut tasyrik. Diharamkan puasa Idul Fitri dan Idul Adha dan hari tasyrik. Tidak boleh berpuasa. Hari tasyrik itu 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. 10-nya hari Idul Fitri, Idul Adha, 11, 12, 13 tasyrik, hari memotong kurban. Yang keempat tidak boleh berpuasa Bapak Ibu sekalian, haram orang berpuasa, yaitu ketika dia haid atau nifas. Tidak boleh orang berpuasa dalam kondisi haid, nifas dan seterusnya, ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dalam kondisi junub boleh berpuasa, kalau nifas enggak. Ya misalnya kita berpuasa, lagi puasa, mimpi basah, tidak batal puasanya, sah puasa. Ya, Bapak Ibu sekalian. Yang keenam, yang tidak boleh berpuasa Bapak Ibu sekalian, siyamu min yakhafu ala nafsihil halak bisawm. Tidak boleh berpuasa ketika kita merasa kalau kita puasa bisa mati, atau kalau dia berpuasa bisa cacat. Siapa ini? Jadi ada orang penyakit, ada penyakit khusus Bapak Ibu sekalian, dia harus dimasukkan asupan makanan setiap hari. Kalau dia puasa nggak bisa napas. Seperti ini haram berpuasa, tidak boleh berpuasa. Bukan cuma dibolehkan tidak berpuasa, tapi haram dia berpuasa. Kenapa? Karena membunuh dirinya. Ini puasa yang haram. Adapun puasa yang makruh, puasa yang makruh. Menurut Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah, as-shaumul makruh qismani, makruhan tahriman wa makruhun tanzihan. Ada dua puasa makruh ini. Makruh secara makruh dalam makna haram, seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Yang kedua, makruh dalam hal tercela atau menjaga dari kesucian. Makruh yang bermakna haram ini adalah menurut mazhab Abu Hanifah, puasa Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik dan hari syak tadi yang 30 Sya'ban tadi. Adapun makruh tanzihan, makruh tercela, tidak sampai haram,
yaitu berpuasa satu hari Asyura saja. Menurut Abu Hanifah itu makruh. Enggak boleh kita puasa hanya Asyura, harus tambah Tasu'a. 9, 10 Muharram. Jangan hanya puasa 10 Muharram. Makruh. Hanya puasa sehari. Menurut mazhab Abu Hanifah. Atau dia harus tambah. Kalau dia puasa 10 tambah 1, 11. Hari ke-11. Lalu yang berikutnya, puasa makruh ini juga puasa Yaumul Jum'ah. Jadi hanya puasa hari Jumat doang, enggak boleh. Karena hari Jumat itu hari raya umat Islam. Ya. Al-Jum'ah idukum, kata Rasulullah. Hari Jumat itu adalah hari raya kalian. Wa yaumas sabt, puasa khusus hari Sabtu tidak boleh, makruh. Wa amma Sabtu, Rasulullah SAW bersabda tentang hari Sabtu ini, la tasumu yaumas sabti illa fi maftarada alaikum. Jangan kalian berpuasa khusus hari Sabtu kecuali diwajibkan oleh Allah. Misalnya hari puasa Ramadan, ada hari Sabtunya pasti boleh, ada hari Jumatnya pasti boleh, atau menyambung sebelumnya. Jadi dia puasa dari Kamis, Jumat, atau dia puasa Daud, ya, sehari puasa sehari tidak puasa. Nah, dia puasa Kamis buka, puasa Daudnya hari Jumat puasa, nanti lagi Sabtu buka, atau Sabtunya dia puasa karena dia puasa Daud, boleh. Tidak mengkhususkan Jumat. Yang tidak dibolehkan itu mengkhususkan saja. Wa yukrahu tanzihan aidan, dimakruhkan berpuasa setiap hari. Puasa setiap hari. Dalam mazhab Abu Hanifah. Ada sufi, sebagian sufi puasa setiap hari, Pak. Ya, dalam mazhab Abu Hanifah ini makruh, tidak boleh berpuasa. Adapun Maliki, mazhab Maliki, belum selesai. Puasa yang dimakruhkan juga puasa ketika musafir, Pak. Makruh puasa dalam mazhab Abu Hanifah. Kita pulang kampung sebelum Lebaran, mudik sebelum Lebaran, 3 hari sebelum Lebaran, puasa jalan. Menurut Abu Hanifah makruh puasanya. Ya, buka puasa. Sesuai dengan firman Allah itu tadi, ya. Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang musafir atau sakit, hendaknya dia ganti di bulan lain. Menurut Malikiyah tadi Abu Hanifah. Adapun menurut Maliki, yundabu shaumu sadr wala yukrah. Menurut Malikiyah, puasa setiap hari disunahkan, tidak makruh. Bahkan Malikiyah mengatakan bahwa puasa hari Jumat tidak makruh, boleh saja. Ini perbedaan pendapat di antara mazhab Bapak Ibu. Adapun dalam mazhab Syafi'i, yukrahu ifradul jum'ah bis-shaum, makruh berpuasa khusus hari Jumat, Sabtu. Jadi hampir sama dengan Abu Hanifah. Jadi jumhur ulama termasuk mazhab Abu Hanifah al-Hanabila misal Syafi'iyah wa zadahu annahu yukrahu shaumul wisal. Cuma yang dimakruhkan, di antara puasa yang dimakruhkan itu puasa 2 hari enggak buka, namanya puasa wisal. Jadi dia hari ini puasa, terus maghrib dia enggak buka puasa, lanjut lagi puasa besok. Ini makruh, sudah sampai pada kadar haram, enggak boleh berpuasa seperti itu.
Namanya shaumul wisal. Yang berikutnya, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, puasa yang disunnahkan. Kalau tadi puasa wajib, puasa haram, puasa makruh, yang keempat ini puasa yang sunnah. Banyak sekali puasa sunnah ini, Bapak Ibu, sebagaimana yang kita kenal, ya. Allah berfirman, "Wa man tatawwa'a khaira fa huwa khairul lah." Siapa yang melakukan yang sunnah, maka baik bagi kalian. Di antara puasa sunnah, puasa Daud, puasa sunnah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, afdhalus siyami shaumu Daud. Puasa paling baik itu setelah Ramadan adalah puasa Daud. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena yasumu sauman wa yaftiru sauman. Nabi Daud berpuasa sehari, berbuka sehari. Jadi puasa terbaik Pak setelah Ramadan itu puasa Daud. Banyak di antara kita yang sudah pensiun dari puasa Daud. Ini puasa terbaik. Dipuji oleh Rasul, hadisnya sahih Bukhari Muslim. Yang kedua, shaumu salasati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. 11, 12, 13 setiap bulan. Bulan Qamariyah, ya. Bukan bulan Masehi. Bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 3 hari setiap Muharram, 3 hari setiap Safar, 3 hari Rabiul Awal, 3 dan seterusnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadis hasan, dan hadis Ibnu Huzaimah, hadisnya sahih. Yang ketiga, puasa hari Senin dan Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan semua periwayat hadis, Senin dan Kamis ini kuat sekali hadisnya Bapak Ibu sekalian. Dan yang kelima, saumu sittat min Syawal. Yang keempat itu 6 Syawal. Puasa 6 hari Syawal. Walau mutafarriqah. Walaupun kata penulis kitab ini, puasa 6 hari Syawal itu tidak harus berturut-turut. Ya. Walakin tatabu'aha afdal aqbal 'idi mubadara ila al-ibadah. Tetapi yang afdal adalah berturut-turut. Setelah Id, setelah salat Id, puasa setelah hari Id 2 Syawal berarti ya, langsung dia puasa, itu afdal. Wa yahsulu lahu thawabuha walau sama qada'an aw nadharan aw ghairu zalik. Kalau dia berpuasa Syawal itu niatnya ternyata dia untuk mengganti puasanya, itu sudah masuk pahala puasa Syawal. Bisa digandeng gitu Pak. Jadi kalau sudah puasa nazar di bulan Syawal 6 hari, sudah masuk puasa Syawal. Enggak usah dipuasa beda gitu. Jadi dapat 2 pahala. Pahala mengqadha puasanya dan pahala puasa Syawal. Yang kayak gini kalau enggak ngaji Bapak Ibu sekalian enggak ngerti kita. Hanya dia puasa sebulan, Pak. 6 hari Syawal, 20 hari ganti. Qadha. Ya hampir sebulan dia puasa, kasihan. Padahal dia cukup puasa 20 hari saja kalau dia qadhanya 20 hari misalnya. 6 hari enggak usah. Kalau dia di Syawal, karena pahalanya sudah masuk. Termasuk kita qabliyah subuh. Dia pingin sholat tahiyatul masjid, masuk langsung qabliyah subuh. Qabliyah subuhnya itu 2 masuk pahalanya. Pahala qabliyah dan pahala tahiyatul masjid. Tapi kalau dia lakukan dua-duanya tidak masalah. Tidak ada larangan. Sekali.
Hadis tentang puasa Syawal ini hadisnya kuat Bapak Ibu sekalian, diriwayatkan oleh Muslim kecuali Bukhari. Semua periwayat meriwayatkannya kecuali Bukhari. Jadi kalau ada yang mendhaifkan, nah ini dia nggak ngerti hadis berarti. Jadi puasa Syawal itu 6 hari itu puasa sunnah, disepakati kesunahannya oleh ulama. Tidak boleh ada yang menggugah karena kemarin ada enggak harus puasa Syawal, enggak ada dalil ya. Riwayat Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i dan seterusnya kecuali Bukhari. Dan apa yang diriwayatkan oleh Muslim pasti sahih. Seperti sahih Bukhari. Kemudian yang kelima, Shaumu Yaum Arafah, puasa hari Arafah juga termasuk sunnah. Puasa sunnah. Ya, ini berdasarkan hadis sahih Bapak Ibu sekalian. Puasa Yaum Arafah ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang keenam, puasa sunnah Bapak Ibu sekalian, Shaumul Ayyamus Tsamaniyah min Dzulhijjah qabla Yaum Arafah lil Hajj. Puasa tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, sunnah berpuasa tanggal 8 Zulhijjah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i, hadisnya sahih. Ada yang meniadakan enggak ada puasa tarwiyah, enggak ada. 8 sehari sebelum puasa Arafah. Dan yang ketujuh, puasa yang disunnahkan Tasu'a dan Asyura 9, 10 Muharram. Yang ke-8 Siyamul Asyhurul Haram, puasa di bulan-bulan haram. Puasa di bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Rajab termasuk bulan haram. Ya, disunahkan berpuasa di bulan. Ini menurut para ulama. Dan yang ke-9 puasa Sya'ban. Ya, puasa Sya'ban sekarang sunnah. Jadi bulan Sya'ban itu puasa hari apa saja sunnah. Yang penting tidak memulainya hari Jumat atau Sabtu saja, mengkhususkan Sabtu dan Jumat. Misalnya besok ini kalau menurut mazhab Syafi'i makruh karena sudah pertengahan. Tapi kalau mazhab lain boleh. Masih sunnah Bapak Ibu sekalian. Hari apa? Senin. Masih boleh berpuasa. Menurut mazhab lain. Nah, pentingnya kita ngaji begini Bapak Ibu sekalian, kata informasi dari YouTube, dari media massa, media sosial tidak jelas, tidak detail. Ini pendapatnya mazhab siapa? Langsung tidak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban. Cuma mazhab Syafi'i, dan itu hanya makruh hukumnya, bukan haram ya. Sementara 3 mazhab lain membolehkan. Bapak Ibu sekalian, ini barangkali masalah puasa sudah kita jelaskan secara detail sebelum kita masuk puasa Ramadan, sehingga punya ilmu kita tentang Ramadan, keutamaannya, kemudian manfaat berpuasa, lalu kemudian hukum-hukum puasa, jenis-jenis puasa kita sudah jelaskan dengan detail menurut mazhab 4. Semoga ini bisa memperkaya ilmu kita tentang Islam. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Oh, ibu-ibu. Baik, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini untuk yang tadi soal puasa Syawal, puasa Syawal, itu memang ada beberapa yang tidak boleh menggabung antara wajib qada dan puasa Syawal. Itu misalnya ada hadisnya atau ininya, karena perlu makruh dalil gitu, terus apa dalilnya gitu, karena dia untuk ada ini. Apakah itu hanya untuk masak atau ada sesuatu yang itu dilakukan? Yang kedua Ustaz, kan di Rasulullah berbilang kan kalau di bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa sunnah. Rasulullah berkumpul di puasa Sya'ban. Itu dari dan kita bisa percaya kita ketemu banyak puasa Sya'ban itu adalah puasa Ustaz ya. Yang ketiga Ustaz, ini yang mungkin masih kadang-kadang terjadi di ini doa buka puasa Ustaz. Kita bilang Allah berkatu baik anakku. Nah
itu katanya tidak ada hadisnya. Mungkin saya minta apa itu cuma dari hadis atau memang untuk beberapa tokoh ulama. Biar kita nggak mau berdebat, tapi nanti kita punya pegangan juga Ustaz ya Pak. Ini benar anak sudah kecil karena saya itu orang rasul itu, tapi saya ada pemahaman yang tidak boleh baca itu. Yang keempat kalau Ustaz, hadis doif itu sebenarnya pasti posisinya apakah kita boleh laksanakan atau tidak gitu. Soalnya kan kadang-kadang ragu gitu kan. Atau nanti apakah ini doif kita boleh laksanakan, seperti apa sih amalan doif yang kita boleh lakukan gitu Ustaz. Agar kita bisa benar maksimal ibadah kita nggak salah gitu. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, 4 pertanyaan dan penting semuanya. Yang dimaksud puasa Syawal, 6 Syawal, tidak boleh menggabungkan antara wajib. Memang betul tidak berbeda antara wajib dan sunnah. Tetapi yang dimaksud tadi dalam kitab ini, dan itu disepakati oleh 4 mazhab, maksudnya kita melakukan puasa yang wajibnya. Jadi ibu niat puasa qadha. Karena di antara puasa wajib itu selain Ramadan adalah puasa qadha, kafarat dan nazar ya. Ibu puasa qadha karena mengganti puasa yang di Ramadan karena haid dan sebagainya. Ketika ibu puasa mengganti puasa Ramadan itu di bulan Syawal, maka itu dihitung juga puasa Syawal. Jadi yang wajibnya dilakukan, bukan yang niat Syawal terus mengganti qadha, bukan dibalik ya. Jadi niatnya mengqadha tapi di bulan Syawal itu dihitung masuk juga pahala puasa Syawal sekalian. Niatnya hanya qadha aja, kalau qadha dan Syawal gitu. Satu qadha. Jadi niatnya itu hanya bayar qadha aja apa? Bayar qadha aja yang wajib. Syawal enggak sebutin, nanti Syawal gitu. Enggak usah disebutin karena ibu berpuasa di bulan Syawal. Nah, kecuali di bulan lain ibu qadhanya, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah tidak masuk pahala Syawal. Bisa dipahami? Iya, niat puasa qadha saja. Pahala Syawalnya masuk karena ibu berpuasa di bulan Syawal. Enggak usah dipuasa khususkan. Ya. Kalau qadhanya cuma sehari, puasa qadhanya 1, nanti dilanjutkan Syawal 2, 3, 4, 5, 6. Enggak usah 6 hari. Menurut ulama yang menulis ini. Tentunya itu berdasarkan ini di antara para mazahib itu sudah biasa Bapak Ibu sekalian. Kayak sunnah yang saya contohkan tadi, antara salat wudu dan atau tahiyatul masjid, wudu dan seterusnya, terus satu ibadah dengan 2 pahala. Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu puasa qadha dapat pahala Syawal. Tidak dibalik. Yang wajib dilakukan, yang sunnah ikut pahala. Yang kedua terkait doa buka puasa. Doa buka puasa ini hadis. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu. Ada doa yang lain, zahabat dha'ma'u wa gharaqatil uruqu dan seterusnya. Itu dua-duanya bersumber dari Rasulullah SAW. Doa Pak. Bapak Ibu bisa nanti baca di kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah atau cek di hadis, di Google cek hadisnya. Allahumma lakas sumtu, itu doa Nabi atau tidak? Bisa dicek. Sekarang bisa di internet bisa. Atau zahabat dha'ma'u wa gharatil uruqu dan seterusnya, bisa dicek hadisnya. Itu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa. Ya, hadis ya, bukan ngarang-ngarang itu. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif itu ada 7 atau 8 macam. Jadi kalau bilang dhaif Pak, ada 8 macam dhaif. Jadi tidak satu. Gitu. Dhaif itu artinya apa? Hadis itu derajatnya ada 4 Bapak Ibu sekalian.
sahih, ada 3, mohon maaf. Sahih, kemudian hasan dan dhaif. 3 derajat hadis. Sahih, hasan, dhaif. Definisi dhaif, hadis dhaif disepakati oleh ulama hadis adalah tidak memenuhi syarat sahih dan hasan, maka dia dhaif. Tidak memenuhi syarat sahih dan hasan, maka dia dhaif. Makanya dia nomor 3. Dhaif ini ada 7 atau 8 macam. Saya jelaskan di sini bisa 1 semester ini Pak sekalian. Di ilmu hadis. Ada dia dhaif karena perawinya. Jadi salah satu perawinya itu tidak kuat hafalannya, atau salah satu perawinya itu berbohong, maka dia hadisnya langsung jadi dhaif. Yang berikutnya dia dhaif karena matan hadis itu bertentangan dengan Quran. Nah, ini ada 7 atau 8 istilah. Ada hadis dhaif saja, ada hadis mungkar, ada hadis mu'dal, ada hadis mu'allal, ada hadis maudhu'. Ada 8 Bapak Ibu sekalian. Sehingga derajat dhaif itu juga beda-beda Bapak Ibu. Kalau dhaifnya itu terputus sanadnya, tidak ada sanad, enggak sampai sama Rasul tuh hadis, itu bisa maudhu', bisa mungkar namanya. Hadis maudhu' atau mungkar. Tapi kalau dhaifnya itu hanya karena lemahnya hafalan si fulan, itu dhaifnya ringan Bapak Ibu. Bisa digunakan untuk hal-hal keutamaan ibadah. Misalnya kita memotivasi orang untuk berpuasa, pakai hadis dhaif, puasa itu kata Rasulullah SAW, awaluhu rahmah, ya, wa awsatuhul maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Hadis dhaif, tapi dhaifnya itu karena salah satu periwayatnya itu lemah hafalannya, tidak dipercaya hafalannya sama ulama, sama Bukhari, sama Muslim, nggak percaya. Tapi dia nyambung kepada Rasulullah, riwayat itu ada, nyambung sama Rasul. Cuma salah satunya itu lemah. Hadis dhaif begini bisa dipakai, tapi bukan masalah halal haram, bukan pada masalah halal haram atau masalah akidah, karena berbahaya. Boleh dipakai ketika memotivasi orang beramal. Jadi kalau pakai hadis awaluhur rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar, karena hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan At-Tabarani. Ibnu Huzaimah periwayat hadis, At-Tabarani periwayat hadis. Cuma tadi itu tidak, salah satu periwayatnya itu dhaif. Salah satu tokoh yang meriwayatkan itu dhaif. Dari sekian orang tokoh itu. Boleh dipakai hadis ini untuk motivasi. Jadi jangan langsung itu hadis dhaif, enggak boleh dipakai. Ya enggak ngerti hadis berarti. Enggak ngerti ilmu hadis. Ya enggak boleh dipakai itu hadis maudhu'. Hadis maudhu' hadis tertolak, hadis mungkar, hadis jahat. Memang enggak ada la aslalah, tidak ada asli, tidak ada sumbernya dari sana. Begitu Ibu, bisa dipahami Ibu? Jadi hadis dhaif itu begitu, banyak macamnya. Jadi, makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini Bapak Ibu sekalian, beliau itu di atasnya Ibnu Katsir, di atasnya As-Suyuti. Beliau disebut dengan derajat itu paling tinggi dalam ilmu hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia selevel dengan Bukhari. Kenapa? Disebut beliau Amirul Mu'minin fil hadis namanya. Ya. Jadi yang paling tinggi itu Pak, derajat tokoh hadis itu namanya Amirul Mu'minin fil hadis, paling tinggi itu. Yang kedua Al-Hafiz. Hafiz itu seperti Ibnu Katsir, Imam Nawawi, Al-Hafiz An-Nawawi, Al-Hafiz Ibnu Katsir. Nomor 2 tuh. Al-Hafiz ini berarti menghafal ratusan ribu hadis. Al-Hafiz. Kalau Amirul Mukminin bukan cuma ratusan hadis, ratusan ribu, tetapi dia hafal semua tokoh-tokoh hadis. Hukum hadis dan seterusnya dia. Makanya tadi saya bilang 1 semester ini ya, ilmu hadis. Nah, baru kemudian yang ketiga al-muhaddis.
Nah, Al-Mutiqi ini nomor 3 Pak derajatnya. Masuk di sini Albani. Albani itu al-muhaddis, bukan hafiz. Karena dia tidak punya tokoh riwayat. Dia hanya mempelajari hadis sahih, dhaif dan seterusnya. Muhaddis namanya. Kita bisa menjadi muhaddis kalau kita belajar hadis secara sungguh-sungguh luar biasa. Baru kemudian thalibul hadis. Yang keempat itu orang yang mempelajari hadis. Yang ketiga apa tadi Ibu? Berarti kan kalau sampai kan tadi mau akal bukan ya Pak Ustaz ya. Saya melakukan puasa Sa'ban setelah tanggal 15. Ya, Imam Syafi'i memakruhkan. Kalau kita pakai dalilnya kan Rasulullah bilang memperkaya puasa Sa'ban. Itu boleh bagi dalil kita puasa. Boleh, karena dalilnya umum. Karena Nabi SAW dari riwayat Aisyah dan riwayat Ummu Salamah, dua-duanya. Hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi berpuasa hampir penuh. Itu di bulan Sya'ban. Berarti bisa sampai tanggal 27 Sya'ban kita boleh berpuasa. Menurut 3 mazhab. Tapi mazhab Syafi'i karena hati-hati beliau memakruhkan puasa setelah nisfu Sya'ban. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz saya kan kadang masalah sunahnya apa hadis dari bingung ya Ustaz. Ustaz ini A beda. Tapi saya kalau baca Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu kan saya suka baca. Itu ada berbanyak itu kita bisa ya mengamalkan Ustaz ya. Hadis Riyadhus Shalihin punya. Hadis Riyadhus Shalihin disepakati oleh ulama semua hadisnya sahih. Kalau begitu Ustaz kadang-kadang beda-beda pendapat itu suka membingungkan. Enggak. Jadi semua ahli hadis mengatakan hadis Riyadhus Shalihin semua hadisnya sahih. Dia amalkan karena semua mazhab mengakui hadis Riyadhus Shalihin semua sahih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, Pak, silakan. Satu lagi barangkali sebelum salat syuruk, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari? Iya. Ya, ya. Kenapa harus puasanya siang? Ya. Yang pertama, karena Allah memerintahkan kita puasanya siang, bukan di malam hari. Yang pertama. Yang kedua, kenapa siang? Filosofisnya seperti apa? Secara filosofis di dalam kehidupan manusia, siang itu untuk kerja, malam itu untuk istirahat. Ya, semua ilmu begitu, termasuk ilmu kesehatan. Malam itu istirahat. Dalam Al-Qur'an waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan malam itu untuk istirahat dan siang untuk kerja. Kenapa Allah suruh puasa siang? Filosofisnya secara logika. Karena Allah ingin menghentikan kita dari aktivitas dunia. Makanya puasanya di siang hari. Kan dunia itu kita aktifnya malam, siang hari Pak, aslinya. Termasuk makan minum. Ya. Kita kalau lagi tidur malam, makan enggak. Jadi aktivitas dunia kita itu di siang hari, semuanya, hampir semuanya. Aktivitas dunia siang hari. Maka Allah hentikan aktivitas dunia itu untuk mengingat Allah akhirat. Menghentikan sementara, bukan selamanya. Ya, agar supaya manusia lepas dunia sebentar. Tujuan puasa itu juga termasuk gitu, melepas dunia ini sementara. Ingat Allah, ingat akhirat. Sehingga dia lepas semua kegiatan dunia termasuk makan dan minum. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali Bapak sekalian, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita disampaikan usia kita masuk bulan Ramadan dan bisa mengisi bulan Ramadan dengan maksimal insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.